sini Cah. Kenapa Rahmat? Coba. Lah kenapa masa di situ? Gak nampak wajahnya. Lu coba. Kenapa? Jadi gini Ca, aku mau ada sesuatu yang mau kita bahas. Ini tentang ada tetanggaku kayak gini lah wajahnya. Kira-kira apa ya saya? Itu kenapa? Oh, itu kayak Asma ya? Itu hitam nih? Banyak. Oh, Kira-kira ini kita apa ya Ca? Kok bisa kita kayak gitu ya? itu sih melasma. Oh iya. Melasma tuh apa? Melasma tuh kayak noda-noda kecoklatan gitu di wajah. Ya, biasanya munculnya di hidung, dahi. Gitu ya? Iya. Di Itu daerah kan ada di situ daerah ya. dahi, ada di daerah pipinya itu yang kecoklatan itu. Ada di daerah pipinya, di hidungnya, kelihatan nggak? Iya. Biasanya dia munculnya coklatan gitu. Kalau orang awam sih ngomongnya flek. Oh, baik. Ya, flek. Tahu kan flek? Iya, tahu. Lihat aja tuh sama ibu-ibu di hajat tadinya. Emang aku salah apa ya Kak? Itu flag ya berarti Iya. saya. Kalau sering-sering jalan ke pajak kan sering tuh ngeliat ibu-ibu kan hitam-hitam itu flek. Biasanya munculnya karena sinaran paparan sinar matahari sama UV. Itu Rahmat. Berarti karena sering terkena paparan matahari ya bisa wajah seperti itu. Iya benar. Yang sinar terpapar sinar matahari tanpa sunscreen. Sunscreen kosong gitu. Jadi perlu banget ya pakai sunscreen itu ya. Perlu ya, perlu banget itu pelindung muka kita. Jadi penyebab melasma itu bisa karena sinar UV. Paling sering tuh karena itu sinar UV. Tapi bisa juga karena hormon. Kalau ibu-ibu hamil, kehamilan pada hamil itu juga biasanya bisa muncul flek-flek gitu. Sama yang biasanya pakai KB, kan itu kalau KB itu kan gabungan tiga hormonnya. Ini juga bisa muncul flek-flek itu. Terus bisa juga karena genetik. Bisa. Bisa kalau misalnya di keluarganya ada yang sama flek-flek itu, melasma itu bisa juga. Jadi kalau kayak gitu Ica, apakah bisa terkena ke orang dewasa lainnya seperti laki-laki? Apa ini hanya khusus untuk perempuan aja? Bisa dong. Bisa ya. Bisa terkena, bisa ke laki-laki maupun Gitu ya. tuh. Jadi kalau untuk mencegahnya seperti apa itu Ica? Apakah hanya cuma cukup untuk sunscreen aja? Sebenarnya kalau pencegahannya ya kita butuh sunscreen sama skincare basic lah, Masya Allah. Cuman kalau dia udah terkena melasma itu melasma ini sifatnya kronis, dia bisa hilang timbul. Kalaupun udah diobati dia bisa muncul lagi Rahmat. Oh bisa. Bisa. Berarti nggak permanen gitu ya hilangnya ya? Bisa muncul kembali Bisa ya? muncul kembali kalau tidak dijaga dengan baik. Jadi misalnya cara mengatasi melasma itu gimana? Yang pertama bisa kita gunakan sunscreen yang SPF 30+ setiap hari. Bahkan dalam rumah kita sebenarnya harus menggunakan sunscreen. Oh iya. Karena di rumah itu kan juga bisa masuk sinar UV dari jendela, dari ventilasi. Jadi wajib banget nih pagi-pagi harus pakai sunscreen.
bisa microneedling. Jadi hal-hal untuk dihindari sebelum kita terkena flag ini, yang pertama itu sinar matahari. Sinar matahari itu jangan sampai terpapar lepas sunscreen yang wajib. Terus panas dari kompor itu bisa juga. Oh ini bisa. Makanya ibu-ibu itu kenapa paling sering sama wanita, apalagi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu rajin masak di depan kompor karena berpikir kayak, oh kan nggak kena sinar matahari, nggak perlu pakai sunscreen. Padahal sinar kompor itu, yang panas kompor itu bisa menyebabkan melasma juga. Berarti kalau kita setiap masak harus pakai sunscreen gitu. Karena dibilang tadi setiap pagi, setiap hari, walaupun dalam rumah kita harus pakai sunscreen. Kapanpun dimanapun ya. Iya, kapanpun dan dimanapun. Tuh gitu sih. Seperti tadi bisa pakai sunscreen. Ya nggak gitu juga, bukan berarti masuk ke sunscreen kan di pagi hari udah pakai sunscreen lah. Oh gitu ya, dikirain setiap detik kita harus pakai sunscreen. Boncos dong dompet. Ngomong-ngomong kita bahas sunscreen, itu emangnya kita nggak ada efek sampingnya ya kalau bisa kita pakai jangka waktu lama gitu? Ada sunscreen. Iya. Fungsinya untuk melindungi wajah, untuk melindungi dari paparan sinar UV. Cuman kita harus mencari sunscreen yang cocok sama kita. Ya. Kan sekarang merek sunscreen banyak nih, ada juga yang kayak bahan-bahan tambahannya. Kita tuh harus benar-benar cek kira-kira kulit kita butuh sunscreen yang seperti apa. Itulah salah satu yang untuk mengatasi melasma ini ya. Benar. Jadi melasma ini bukan penyakit yang berbahaya ya, tapi emang dia butuh perawatan jangka lama dan perawatan kulit yang rutin. Tuh. Untuk penonton, gunakan sunscreen setiap hari, wajib ya. Berarti untuk laki-laki boleh juga ya? Oh, boleh dong, wajib dong. Mau laki-laki mau perempuan wajib pakai sunscreen. Perlu banget sunscreen itu ya. Ya, gitulah man. Berarti kalau setelah sunscreen berarti udah bebas lah semua tentang UV-nya nggak masuk gitu ya. Benar, pakai SPF 30++. Oke? Berarti untuk melasma ini udah cukup ini aja ya untuk edukasinya.